Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Frianti dari International Business Management akan mempresentasikan tugas entrepreneurship esensial, yaitu industri infrastruktur dengan segmen komponen konstruksi dan segmen properti hunian. Saya membangun usaha di dalam ekosistem industri infrastruktur yang mencakup dua bidang utama, yaitu penyediaan material konstruksi dan pengelolaan properti hunian. Meskipun berbeda fokus, keduanya saling melengkapi dan berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang saya dalam sektor real. Melalui CV Davindo Arta Nusantara, saya berfokus pada penyediaan baut dan mur dan alat-alat konstruksi lainnya dengan model bisnis B2B atau business to business. Kami melayani berbagai perusahaan konstruksi, manufaktur, dan distributor besar. Peran kami berada di sisi hulu industri, yaitu sebagai bagian dari rantai pasok material yang dibutuhkan dalam proyek, pembangunan maupun produksi industri. Di sisi lain, saya juga memiliki usaha properti kos-kosan yang saya peroleh melalui pembelian bangunan jadi. Properti ini saya kelola secara langsung sebagai bentuk investasi dan sumber pendapatan pasif. Meskipun saya tidak membangunnya sendiri, saya melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan bangunan tersebut nyaman, layak huni, dan memiliki nilai tambah. Kos-kosan ini menyasar segmen pekerja dan mahasiswa yang membutuhkan hunian strategis terjangkau dan aman. Segmen material konstruksi, yaitu manufaktur komponen konstruksi, pabrik atau produsen fastener yang memproduksi baut, mur, skrup. Selain itu, ada distributor dan supplier B2B seperti perusahaan saya yang menjembatani antara produsen dan pelaku proyek. Juga ada kontraktor dan pelaksana proyek, yaitu pengguna akhir material dalam pembangunan fisik. Juga penyedia layanan purna jual seperti suku cadang, pengganti alat, atau kebutuhan teknis lanjutan. Selanjutnya ada segmen properti hunian atau hilir industri. Pemilik properti atau investor, dalam hal ini saya sendiri sebagai pemilik aset. Untuk manajemen properti meliputi operasional harian kos, perawatan, dan pelayanan terhadap penyewa. Juga untuk penyewa atau end user, saya menjangkau mahasiswa, pekerja, atau keluarga kecil. Dan untuk peningkatan nilai aset, saya melakukan renovasi, penambahan fasilitas, dan strategi okupansi. Baik, selanjutnya kita masuk ke rantai nilai. Rantai nilai yang pertama ada penyediaan material konstruksi B2B. Rantai nilainya dimulai dari pengadaan bahan baku oleh produsen seperti baja atau logam yang kemudian diproses menjadi komponen konstruksi termasuk baut dan mur. Setelah itu material tersebut didistribusikan melalui jaringan supplier seperti kami, CV Davindo Arta Nusantara, kepada para pelaku industri seperti kontraktor dan pabrik manufaktur. Jadi alurnya adalah produksi bahan baku, pembuatan komponen, distribusi ke mitra B2B, lalu pemakaian dalam proyek, dan yang terakhir adalah dukungan teknis dan kelanjutan pasokan. Selanjutnya adalah rantai nilai pengelolaan properti kos-kosan. Untuk usaha kos-kosan, rantai nilainya dimulai dari akuisisi bangunan. Dalam hal ini saya membeli bangunan yang sudah jadi, setelah itu saya melakukan penyesuaian fasilitas agar bangunan tersebut layak dan menarik bagi pasar sewa. Seperti memperbaiki kamar mandi, membuat dapur bersama, dan menata ruang cuci jemur. Jadi alurnya adalah akuisisi properti, penyesuaian dan perbaikan, pemasaran dan penyewaan, lalu pengelolaan operasional, juga meningkatkan nilai properti. Kita masuk ke pemain utama industri infrastruktur. Untuk penyedia material konstruksi, baut, mur, dan alat teknis, CV Davindo Arta Nusantara bekerja sama dengan PT Timur Megastil atau TMS yang sebagai salah satu produsen baut dan mur terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. PT Timur Megastil didirikan pada tahun 1977 dan berfokus pada produksi threaded fastener berskala besar, baut, mur, skrup, dan washer. Perusahaan ini dikenal luas di kalangan kontraktor dan proyek industri karena ketersediaan produk yang lengkap, harga bersaing, dan pelayanan cepat. Mereka juga memiliki sistem distribusi yang stok yang kuat, sehingga mampu melayani pasar B2B dengan volume besar dan kebutuhan proyek berskala nasional. Di sisi lain, dalam usaha pengelolaan kos-kosan, saya juga mengamati beberapa startup dan platform yang berperan penting dalam membentuk tren hunian modern berbasis teknologi, seperti Rukita, Rumi, Mamikos,
Trevelio. Masuk ke analisis tingkat persaingan dalam industri infrastruktur. Yang pertama ada industri fastener B2B, material konstruksi. Pasar ini sangat padat pemain dari skala besar, nasional dan multinasional hingga UMKM lokal. Juga kompetisi sangat ditentukan oleh harga, ketersediaan stok, kualitas produk, dan kecepatan layanan. Juga untuk pelanggan B2B cenderung loyal jika mendapatkan kepercayaan dan ketepatan pasokan. Selanjutnya untuk industri kos-kosan atau hunian sewa residensial, pasar sangat kompetitif di wilayah padat penduduk dan mahasiswa. Persaingan berbasis lokasi, harga sewa, fasilitas, kebersihan, dan layanan. Munculnya startup PropTech mendorong pemilik kos untuk lebih profesional dan digital. Dan untuk identifikasi perubahan regulasi, khususnya untuk fastener, ada Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, dan turunannya. Regulasi lingkungan dan bangunan hijau, juga pajak dan insentif industri. Untuk tren perilaku konsumen yang ada di industri fastener dan konstruksi, adanya kebutuhan produk berkualitas tinggi dan tersertifikasi, juga digitalisasi proses pengadaan, kesadaran terhadap produk ramah lingkungan, dan kustomisasi dan kecepatan layanan. Yang selanjutnya ada konsumen rumah kos dan properti. Trennya mengikuti preferensi terhadap kenyamanan dan privasi, juga kebutuhan fasilitas digital dan keamanan, perilaku hemat tetapi tetap nyaman, dan perpindahan ke platform digital. Untuk identifikasi peluang utama dalam industri, yaitu ada segmen pasar yang belum terlayani. Yang pertama ada kebutuhan fastener khusus, kedua ada properti cost premium di perkotaan, juga yang terakhir wilayah pinggiran berkembang. Dan untuk identifikasi peluang utama di bidang teknologi baru dan perubahan regulasi yang menguntungkan, ada Undang-Undang Cipta Kerja dan pengurangan pajak UMKM, juga ada regulasi bangunan bertingkat dan zona hunian baru, juga ada subsidi untuk proyek infrastruktur pemerintah, digitalisasi supply chain, Internet of Things dalam properti, juga ada green building material. Yang terakhir ada tantangan utama yang dihadapi dalam industri konstruksi, properti, dan fastener, yaitu adanya persaingan ketat, hambatan regulasi, perubahan perilaku konsumen, ketergantungan bahan baku impor, juga keterlambatan proyek dan pembayaran. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan salam entrepreneur.